Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua, hari ini kita memasuki pembelajaran kelima. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua, hari ini kita memasuki pembelajaran kelima, melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Sebelum kita mulai, mari kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semua, dalam pembelajaran kelima kita masih mengulang lagi tentang aturan yang ada ketika bermain ya. Nah, sekarang kita mau belajar dulu tentang aturan ketika bermain di rumah teman ya. Aturan ketika bermain ke rumah teman. Ketika kita bertamu ke rumah teman kita punya aturan pastinya ya. Nah, aturan ketika bermain di rumah teman itu kemarin kita sudah pelajari dalam perjumpaan dengan Bunda melalui Zoom. Kemarin ada 3 aturan ketika bermain di rumah teman ya. Yang pertama kemarin itu ada bermain dengan rukun. Yang kedua, saling meminjamkan mainan. Yang ketiga adalah merapikan mainan setelah bermain. Nah, oke Ananda semua, dalam pembelajaran kelima ini kita lihat di bukunya masing-masing pembelajaran 5. Pilihlah satu aturan bertamu ke rumah teman berikut ini. Berikan alasan terhadap pilihanmu. Lalu peragakan cara melakukan aturan itu secara bergantian ya. Tidak perlu diperagakan, kita cuma mencetak aja di bukunya yang mana yang termasuk aturan ketika bermain ke rumah teman. Yang pertama, bicara dengan bahasa santun. Betul, kita kasih tanda centang. Langsung pulang setelah bertamu. Salah ya. Merapikan mainan setelah bermain. Betul. Meminta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Betul. Berlari-lari ketika bertamu. Salah ya. Mengucapkan salam ketika mengetuk pintu. Nah, ini adalah aturan-aturan ketika bertamu ke rumah teman ya. Kalau tidak mematuhi aturan ada yang ada di rumah teman, pasti teman kita tidak mau lagi ya mengajak kita main ke rumahnya. Kita lanjut ya Ananda semua. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dilihat di sini. Ini berolahraga ya. Ayo lakukan gerakan tarik menarik. Nah, ini dalam pelajaran olahraga. Kita lewatin aja pembelajaran olahraga ya. Oke. Nah, sekarang di sini masuk ke dalam pembelajaran berikut. Nah, berikut ini perhatikan gambar-gambar berikut. Ada sapu, ada pensil, ada jus, kipas angin, bola basket, buku, roda, dan meja. Nah, lengkapilah tabel berikut ini berdasarkan gambar ya. Gambar pertama tadi ada sapu. Yang kedua ada pensil, yang ketiga jus, yang keempat kipas angin, kelima basket, keenam buku, ketujuh roda, yang ke-8 meja. Nah, tugas kalian adalah menuliskan wujud-wujud benda itu. Yang pertama tadi sapu ya. Lihat sapu. Nah, sapu itu wujud bendanya apa? Nih contohnya sapu. Wujud bendanya adalah padat. Nah, ini contohnya ya. Sapu itu wujudnya padat. Oke, itu contohnya. Selanjutnya silakan dicari sendiri. Tabel yang kedua, tuliskan daftar benda yang ada di rumahmu atau di sekitarmu. Yang ada di sekitar kalian apa aja? Misalnya ada botol, ada buku, pensil, pena, penghapus, ditulis semuanya. Air minum misalnya. Nah, ditulis 1 sampai 10 wujudnya apa ya? Wujudnya apa?
Kalau air berarti wujudnya cair. Kalau pensil wujudnya padat. Ya, oke Ananda. Selanjutnya, nah ada latihan soal di sana. Di latihan soal ada sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut, ada Nina dan Lani. Apa yang diucapkan Lani? Nah, Lani ini mau bertamu ke rumahnya Nina, yang pasti dia mengucapkan salam. Yang kedua, apa yang harus diucapkan Nina? Nina menjawab salamnya, waalaikumsalam. Nah, di nomor 2, Made sedang bertamu ke rumah Tony. Sebelum masuk ke rumah Tony, apa yang sebaiknya dilakukan Made? Yang dilakukan Made adalah mengetuk pintu, ya. Kita harus mengetuk pintu dulu dan mengucapkan salam ketika masuk ke rumah orang atau ketika bertamu ke rumah orang. Oke, di gambar ketiga, perhatikan gambar tarian berikut. Gerakan apa yang terdapat pada gambar tarian? Gerakan apa ini? Gerakan menari, saling berpegangan tangan dan menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuliskan kegunaan benda pada masing-masing benda pada gambar berikut. Yang pertama, misalnya yang pertama itu ada ember. Ember itu untuk apa? Menampung air. Yang ini kemoceng. Apa kegunaan kemoceng? Menghilangkan debu. Kotak pensil, apa kegunaan? Kotak sampah adalah membuang sampah. Kegunaan setrika adalah merapikan baju. Kegunaan blender adalah menghancurkan makanan atau menggiling makanan. Oke. Sampai sini selesai pembelajaran kelima. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dikerjakan di rumah latihan soal yang diberikan tadi, ya. Ingat ya, benda-benda cair adalah benda-benda yang ketika dipindahkan dia akan berubah bentuknya, ya. Ketika benda padat, ketika dipindahkan ke tempat yang lain, dia tetap bentuknya tidak berubah. Oke. Sampai di sini akhir kalam. Bunda tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.